Yeguwaran wong bareng takoni Dulang, pertanyaannya Dulang. Ini kan banyak istilah mengenai raga sukma, terus lolos sukma, terus pendar sukma. Ini penjabarannya sebenarnya bagaimana ini ketepatannya ini, Pak? Lolos sukma, pendar sukma, raga sukma, rogo sukma itu kan gitu. Ini sebenarnya makan tulang. Ini ya, jadi kita harus mendeskripsikan ngerogoh sukma iki piye? Apa? Lolos sukma iki apa? Pendar sukma apa? Sekarang kita satu-satu kita jelaskan secara ringkas dulu. Ngerogoh sukma itu artinya sukma orang lain kita rogoh, kita masukkan ke raga orang lain lagi. Jadi diambil si A, terus kemudian kita masukkan ke badannya si B. Ya. Oke. Itu namanya ngerogoh sukma. Tapi ini ada risikonya. Ketika kita merogoh orang yang sedang naik motor atau sedang, itu bisa bahaya. Karena yang terjadi orang itu bisa liut seperti ngantuk, pet gitu akan bahaya. Atau pingsan, bisa jadi seperti itu. Iya, bisa terjadi kecelakaan. Hilang kesadaran intinya. Bisa hilang kesadaran. Ini sangat bahaya sebenarnya. Terus kemudian lolos sukma atau meraga. Kalau tadi akan ngerogoh sukma. Kalau meraga sukma atau lolos sukma itu lain lagi. Lolos sukma atau meraga itu artinya sukma kita itu berkelana, keluar dari tubuh jasad kita, perginya bisa ke dimensi bumi, bisa ke dimensi leluhur atau ke dimensi jin setan bekasan. Yang namanya lolos sukma itu ada tingkatan. Jadi pas pertama kita melakukan itu tingkatan pertama itu ya lingkup yang dekat dan itu masih di dimensi bumi. Biasanya kita keluar dari raga kita, kemudian nilai anak, kemudian arahnya bukan ke depan rumah tapi ke belakang. Saat kita itu mau keluar rumah, itu bukan lewat depan tapi lewat belakang. Nanti pulangnya juga begitu, bukan lewat pintu depan rumah, lewat belakang. Nah, nanti pelatihan dulu, makin jauh, lama-lama latihan untuk menyeberang sungai, latihan nyeberang laut. Karena apa? Itu energinya lebih besar. Jadi orang kok tahu-tahu bisa terus mengarungi samudra, melintasi pulau, atau tahu-tahu bisa ke kota lain yang jauh banget, wah itu udah bisa dikatakan itu omong kosong.
Itu udah bisa dikatakan halusinasi atau delusi kalau terjadi seperti itu. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba bisa langsung lintas benua, lintas pulau ya. Itu baru kita bicara tentang dimensi kemana kita pergi. Dan ada lagi satu syarat, lolos sukma itu harus melalui satu password yang diucap. Jadi tanpa password itu nggak mungkin bisa. Kecuali memang talenta sejak bayi. Sudah diajarkan leluhur sejak dari dalam rahim biasanya. Nah ini untuk lolos itu kan ada mantra, dan mantra itu harus diucapkan. Tidak bisa dalam kondisi yang sadar gini mas. Kita ngobrol-ngobrol, raga kita belum tidur, raga kita masih sadar penuh, ini tidak bisa, nggak mempan. Misalnya tak tulari anu ya orang mempan. Tapi harus diucapkan pada saat raga kita itu turu, tidur. Lah kok bisa? Lah itulah makanya sebelum bisa meraga sukma atau lolos sukma itu tahap pertamanya harus mampu melek sakjroning turu. Jadi sadar dalam meditasi, dalam tidur pulas, tidur levelnya theta atau delta, tetapi kita sadar. Nah dari situ kita baru bisa mengucap mantra dan kemudian manjur atau pijat. Jadi jelas ya passwordnya ya, kapan diucapkan. Pada saat melek sakjroning turu alias tidur dalam kondisi tidak tidur. Ya, itu baru bisa mengucap ada efeknya. Mantra itu akan bekerja. Kalau kita belum bisa ngelakoni melek sakjroning turu ya ndak bisa. Mau membaca mantranya password itu 100 kali pun nggak akan ngefek. Ini udah gamblang belum kira-kira? Membayangkan definisi lolos atau meraga sukma. Ini sekalian tak tambah ya. Nanti setelah level kemampuan itu meningkat, dari berkelana di dimensi sekitar kita makin jauh lintas pulau, lintas negara, bahkan nanti akan bisa lintas benua. Setelah kita mampu, setelah kita expert melakukan penjelajahan ke dimensi fisik, baru kita berlatih untuk menembus ke dimensi gaib. Dimensi gaibnya para lelembut, para bekasaan itu. Tapi resikonya gede. Begitu kita masuk ke sana, kita berhadapan langsung. Ya kalau kita punya energi atau kemampuan untuk melawan mereka, kalau kita masuk ke dimensi mereka dianggap mengganggu, kita diserang, bisa nggak bertahan? Kalau nggak bisa bertahan ya mampu saya. Makanya ini ada tataran lagi, harus belajar tentang bagaimana untuk tameng, untuk kekuatan diri sendiri harus diolah betul. Level berikutnya, setelah kita bisa melampaui 2 dimensi itu, kita tingkatkan lagi dimensi menembus ke alam leluhur, alam keabadian leluhur. Ini yang sulit banget. Mungkin di Indonesia ini paling hanya kurang dari 5 orang. Dan leluhur itu pun sebenarnya dimensinya di sana itu enggak cuma satu ruang atau satu dimensi, tapi banyak berlapis-lapis. Kalau bisa level paling bawah katakanlah ini, nanti akan lebih tinggi. Pada level yang lebih tinggi itu, kita akan bisa menemui leluhur yang sudah sepuh banget atau derajat levelnya sudah tinggi. Itu pun kalau dibukakan pintu oleh leluhur. Kalau kita ditolak, ya, nggak bisa. Untuk itu syaratnya orang bisa meraga atau lolos sukma itu memang harus resik tenang, angel. Ya, begitu kita masuk ke alam sana, pikiran kita reget, biar kita nggak bisa pulang, lupa jalan pulang. Banyak resikonya. Belum nanti kalau raga kita disalahi orang, ya, diserang. Bisa juga dimasuki demit, dimasuki apa oleh orang yang bisa. Bisa juga waktu mau pulang kita dicegat. Lewat 6 jam habislah. Dicegat sampai 6 jam nggak bisa masuk ke dalam raga. Mati. Karena apa? Perjalanan lolos sukma. Kita di sini 1 jam, tapi di sana sudah terasa mungkin bisa terasa setengah hari. Kita di sini 5 menit, di sana
lama banget. Misalnya perjalanan ke Jakarta, kita merasakannya ya baru kalau orang yang nungguin raga itu mungkin hanya semenit 2 menit. Tapi bagi yang melakukan lolos sukma atau raga sukma sampai Jakarta itu rasanya ya 1 jam 2 jam gitu. Makanya ketika 6 jam hitungan waktu dimensi fisik, bayangkan udah berapa hari itu. Iya, udah berhari-hari. Mati orang nggak kuat. Biasanya lebih dari 3 jam 4 jam aja udah bau bangkai si raga yang ditinggal itu. Kalau ada burung gagak itu kau udah bau langu, risikonya kan gede. Nah sekarang ada lagi ilmu pendar sukma. Pendar sukma itu ya ketika kita itu bisa memancarkan atau membelah sukma kita. Jadi kesadaran kita di sini tetap dengan kesadaran jiwa dan kesadaran ragawi. Tetapi sukma kita bisa di tempat yang lain. Tapi cuma sukmane tok tanpa raga kita. Jadi raga kita ini tetap sadar, tapi sadarnya bukan dengan sukma. Hanya kesadaran jiwa dan raga serta pikiran. Karena itu kan yang bisa kita kelompokkan ya di kesadaran yang ada di dalam level fisik ya. Ada kesadaran jiwa, kesadaran raga, kesadaran pikir, itu jadi satu kelompok. Kemudian yang kesadaran sukma, kesadaran rasa sejati itu kelompok yang sudah halus, sudah tinggi. Nah kalau kita itu bisa memisahkan 2 kelompok ini ya kita bisa memendar sukma. Sukma yang kemana-mana itu yang ada di tempat lain itu ya bisa merasakan apapun, karena di situ kita masih membawa yang namanya rasa sejati. Ada senang, ada susah, ada panas, ada dingin, kita bisa merasakan, bisa mendengarkan juga. Tapi ini lama, kita juga lama proses belajar seperti ini. Berlatihnya butuh waktu. Ya, kita kalau saya hitung mungkin ya selama 20 tahun membiasakan diri. Ya mungkin ada yang 10 tahun, ada yang kurang, tapi saya sendiri merasakan betul-betul setelah 15 tahun ke atas baru. Ya mungkin awal-awal dulu itu memang sudah terjadi pendar itu. Sukma pendar ke 2 tempat yang berbeda, tapi kadang kesadaran kita itu blank. Kadang 1 detik ini, menit ini kita di sana, kadang sadar lagi di sini. Jadi kayak loncat-loncat gitu. Tapi begitu makin lama nanti akan makin balance. Yang di sana sadar, yang di sini sadar. Jadi kita terasa ada di 2 alam yang berbeda, ada di 2 tempat yang berbeda, tetapi kita bisa menganalisa, kita bisa menyadari semua apapun yang terjadi di 2 tempat itu secara bersamaan itu. Dan itu pun nggak bisa langsung terus nyambung dalam waktu beberapa menit atau jam terus stabil, nggak bisa. Kadang ada saatnya terputus blank, ada nyambung lagi. Makanya harus tetap banyak latihan. Hanya ya kita akan makin stabil. Itu yang namanya pendar. Ada lagi satu lagi, ilmu teropong. Ya kan? Teropong itu ilmu penglihatan jarak jauh. Misalnya kita di sini, kita sedang di Matesih, kita melihat teman yang di Jakarta, oh sekarang lagi pakai baju krem, ya kan? Bener, saya pakai baju krem. Oh teman yang di Jakarta sekarang lagi makan mie goreng, bener sana baru makan. Tapi bukan berarti itu lolos sukma. Nah yang terjadi kebanyakan orang saat ini menyangka, mengira kejadian seperti itu udah peristiwa lolos sukma. Tidak sesederhana itu. Bahkan kan banyak yang itu ada pelatihan OOB, out of body experience. Itu bahkan sampai ke planet mana, itu sebenarnya yang berkelana itu ya alam pikiran. Boleh dikatakan kalau kebablasan, tidak real ya akhirnya menjadi imajinasi. Lebih parah lagi halusinasi, lebih parah lagi delusi. Itu sudah halusinasi yang seperti nyata betul-betul, akhirnya itu diambang sakit jiwa kan gitu. Itu bahaya banget. Kalau sudah delusi tingkatnya bahaya banget. Mesti yang itu toh. Makanya dulur-dulur ya kita peringatkan, kita warning supaya lebih hati-hati. Kita harus selalu mengontrol, bertanya dengan teman-teman
suruh ngoreksi aku itu aneh enggak, aku ini gimana kira-kira begini ya. Kalau memang kita mau nggak mau disebut halusinasi, delusi, ya coba jelaskan secara rasional, coba di cross check bener nggak, kan begitu. Jadi harus selalu mau membuka kritikan, harus mau membuka saran dan ilmu-ilmu yang baru atau yang belum diketahui. Yang penting prinsipnya open mind, jangan menutup diri, jangan merasa sudah pinter bisa terus kemudian menutup semua ilmu dari luar yang lainnya. Itu malah bikin bodoh dan makin jatuh. Ya itu yang kadang disangka orang itu lolos sukma, itu ternyata ya kebanyakan itu teropong. Ilmu teropong, terawangan. Ya terawangan ya. Jadi ilmu terawangan, penerawangan jarak jauh itu kan. Itu sebenarnya hanya penglihatan. Sebenarnya itu seperti kalau ada tenaga yang dilontarkan jarak jauh itu kan ada telekinetik, ada kemudian teleportasi. Ya. Ini kan tele tapi ini untuk view, ya kan, untuk melihat tetapi yang objek yang jauh, bukan dengan mata visual tapi dengan mata batin. Nah, ini kaitannya dengan energi. Makanya kalau orang yang nggak pernah belajar tenaga dalam, nggak pernah tahu-tahu kemudian berlatih ilmu terawang atau teropong kemudian bisa, ya hati-hatilah, nanti itu hanya terjebak pada ilusi, halusinasi yang kasihan. Sama-sama lolos, kalau gantian nggak bisa. Nggak bisa, misalnya ijolan. Itu masuknya kan mendelep kan ini. Nggak bisa ditukar, misalnya ini kan mendelep terus. Misalnya Majun Mas Satrio, ya kan? Sukmone ditukar, kowe ragamu kono kowe kene. Nah, kuwi yo bar bojol bojone sok kleru kita. Mulia beda-beda ya. Nyilih raga. Nyilih raga. Enggak itu enggak bisa. Jadi orang yang sukmane sedang dirogo ya itu tidak bisa. Dan itu hanya bisa masuk ke dalam raga orang. Sukmane wong ya ke ragane wong, bukan virus, bukan ya misalnya, atau misalnya ke ular koros misalnya. Nanti terus mau nyokot musuhe, membunuh. Nah itu kan bahaya banget itu nggak bisa. Itu sudah termasuk mungkin termasuk melawan hukum alam. Orang yang itu ya memang konsep orang punya wadah, kayak di tanggone dhewe itu ya rezeki itu misalnya. Rezeki itu gampang dicemplungi demit, mau dicemplungi sukmone orang itu gampang karena memang dia punya wadah. Kalau orang nggak punya wadah ya nggak bisa buat mediumisasi, nggak bisa buat transit. Makanya ada orang yang kesurupannya itu kesurupan yang benar-benar masuk bleng. Ada yang sebenarnya itu hanya di luarnya tapi kena splatteran gitu loh. Kalau orang yang punya wadah bener ya itu baru bisa masuk sukmanya orang yang lain gitu. Kalau nggak punya wadah nggak bisa. Jadi kalau untuk berlatih ngerogoh sukma itu ya rogo yang nanti buat menempatkan sukma orang lain itu harus punya wadah. Cara mengetahui wadahnya ya kalau memang belum tahu ilmunya ya dicoba-coba, dijajah. Bisa enggak? Masuk si A bisa, si B enggak bisa. Itu cari, misalnya belum ketemu ya dicoba-coba. Nah, kalau kecuali sudah punya ilmunya untuk melihat oh ini orang punya wadah, ini enggak, ya gampang tinggal ambil orang yang punya wadah. Nah, itu masih kayak jadilan itu dimasukin ke munyuk kok mana itu. Nah itu sebenarnya kan itu bukan dia bukan punya wadah. Orang yang seperti itu tidak selalu bisa untuk media ngerogoh sukma karena itu transit, jadi kayak hanya nempel di luar, ketemplean bukan kelenggan ya. Jadi nanti kesadaran itu sebenarnya kadang masih setengah sadar.
ini sadar tapi ini kok nggak bisa mengendalikan diri, tapi sadar kalau ada yang menguasai. Tapi kalau orang yang punya wadah begitu dimasuki sukmo itu bleng, hilang, udah kayak orang tidur. Ada apa ini tadi? Kalau orang yang sudah benar-benar blank sampai nggak bisa ingat apa lagi saat kejadian itu, ya bisa dikatakan bisa jadi itu orang punya wadah. Kalau bedanya sama hipnotis? Hipnotis itu kan harus kompromi, Mas. Orang yang mau dihipnotis, ya kan, Harus ada kerelaan. hipnotis sama hipnosisnya harus ada kesepakatan. Misalnya kita mau menghipnotis Mas Satrio, mau nggak? Kalau Mas Satrio nggak mau, menolak, ya nggak bisa. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, ya aku mau dihipnosis, silahkan, baru bisa. Karena hipnotis itu kan hanya sugesti ke alam pikiran bawah sadar. Lain dengan gendam, kalau gendam bisa memaksa. Makanya itu harus dibedakan antara ilmu hipnotis dengan ilmu gendam, itu beda. Kalau gendam itu bisa dipaksakan ke orang, makanya seringkali dipakai untuk tindak kejahatan, itu ilmu gendam. Kalau hipnotis itu hanya untuk permainan, harus ada kompromitas. Kadang tanpa kompromi, misalnya mau nggak perlu ditanya gitu, bisa, asalkan orang itu komunikatif dengan kita. Makanya Ada interest situ. ada trik ya, misalnya si hipnosis itu mau menghipnotis banyak orang, itu biasanya kan membuat daya tarik dulu, entah dengan cerita, entah dengan apa, peragaan di atas panggung, semua sampai perhatiannya itu, wah, begitu orang perhatiannya itu sangat besar dan fokus pada kita. Nah dari situ kan sama saja sudah ada kompromi. Nah dari situ untuk memasukkan sugesti itu gampang, itu bisa juga. Jadi sugesti berupa manipulasi pikiran, perintah. Makanya hipnotis itu kan intinya kompromi dan adanya perintah berupa sugesti. Nah gendam itu termasuk ya ilmu hitam, termasuk ilmu hitam, karena itu biasa untuk memaksa orang lain, menghilangkan kesadaran orang lain. Kalau hipnotis itu bukan ilmu hitam, itu keterampilan, ilmu yang belum sampai ke menyentuh gaib, itu belum. Yo pemaning monggo masih anu, bentar lagi baru tidur. Apa masih? Anu ilmu bumi, nah itu udah dari zaman dulu waktu SD ada itu. Ilmu bumi itu kan pasangannya ilmu hayat. Ilmu aja, biologi nih. Ilmu hayat itu biologi. Ilmu meringankan tubuh, wah itu harus belajar tenaga dalam dulu. Orang belum bisa belajar, belum bisa ilmu tenaga dalam, nggak akan bisa meringankan tubuh. Karena pada dasarnya ilmu meringankan tubuh itu harus dilandasi dengan tenaga dalam. Makanya orang yang saya itu dulu biasa untuk meditasi di atas daun pisang gitu ya. Tapi ya basicnya tenaga dalam. Dan itu keterampilan khusus, kayak orang narik pusaka itu juga keterampilan. Cuman kita nggak tertarik belajar tentang narik pusaka karena nanti tergelincir kayak ini, sering kali merampas hak orang. Iya. Jangan dikira pusaka itu nggak ada yang punya. Maling gitu. Misalnya ada pusaka di jalan, di bawah pohon atau di hutan, di tanah, jangan dikira itu nggak ada yang punya, kadang ada yang punya. Begitu kita tarik, kita paksa, kita ambil, itu kan sudah merampas. Dan biasanya pun yang nanti yang kena ya fisiknya aja. Kalau memang termasuk metafisiknya kena, berarti kekuatannya di bawah kita, logikanya. Kalau di atas kita mana bisa, mana mampu kita narik. Ya jadi buat apa kita ngambil kekuatan di bawah kita? Kecuali kalau memang mau dijual, dibisniskan, jual beli kayak gitu kan, arahnya kayak gitu. Masa tidak tertarik untuk belajar ini? Lebih memilih kalau memang dapat pusaka ya ben diparingi wae atau diwarisi. Paringi ya sing kagungan,
baik yang masih hidup maupun yang sudah jadi leluhur. Nyatanya ada beberapa pusaka di rumah itu semua diparingi leluhur, nggak ada yang narik. Ya bukan, kita bukannya membenci orang yang enggak, tapi itu pilihan hidup aja. Cuman semua kan ada plus minus, Ada konsekuensinya. ada konsekuensi, ada plus minus. Kalau memang mau belajar narik-narik pusaka monggo saja, tapi belajar ke yang memang benar ekspor dan harus dipahami. Jadi kalau kita memahami ya hukumnya apa, hukum ke alamnya di mana, maka apa yang kita lakukan itu nanti tidak nerjang waler. Ya memang kalau mau narik pusaka ya nembung dengan baik yang punya. Misalnya itu yang punya leluhur atau apa ya ditembung di situ. Kalau memang diizinkan boleh ya ditarik. Jangan asal ngerampas sana sini kan gitu. Harus pakai dengan etika. Cerita tentang keris ada yang katanya ada yang sakti banget, ada yang kuat banget energinya, ada yang lemah. Itu tergantung dari proses membuat, tergantung juga bahan atau materi kadarnya, terus tergantung pula tingkat tirakat prihatin empu yang membuat itu, berat ringannya waktu tirakat itu juga nanti akan mempengaruhi dari hasil. Energi atau power yang dihasilkan itu akan terpengaruh oleh proses itu. Sedangkan ada orang yang mengatakan kalau terus itu isinya setan, isinya ini apa makhluk halus sana. Jadi ini kita harus ini ya, harus meluruskan itu. Jelas itu kita tegas mengatakan itu pendapat yang keliru, dan bisa dipastikan orang yang berkomentar seperti itu, berpandangan atau berpendapat seperti itu, dia tidak tahu menahu tentang keris dan tidak bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan keris secara fisik maupun metafisik. Kalau bisa berinteraksi, benar-benar bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan keris secara metafisik, pasti pendapat seperti itu tidak akan terjadi, tidak akan ada. Jadi ini mas, keris itu sebenarnya fungsinya itu media atau instrumen untuk komunikasi. Antara siapa? Antara diri kita dengan alam, antara diri kita sebagai pemilik dengan entitas gaib atau dengan supernatural power. Nah, nanti kita bahas. Tapi sekarang kita bahas tentang fungsi keris sebagai media atau instrumen. Kalau zaman sekarang ada yang namanya HP ya. Nah, ini HP seperti ini kan buat interaksi dengan orang lain, terutama sesama orang yang masih hidup yang memakai HP ya. Walaupun ada kejadian-kejadian unik khusus orang mendapatkan telepon dari orang yang sudah mati misalnya, itu ada kejadian-kejadian seperti itu kan kasus yang unik. Tapi pada dasarnya fungsinya itu sama seperti HP ini untuk berkomunikasi. Nah, kalau keris itu fungsinya untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi antara si pemilik dengan metafisik yang ada di balik keris itu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa metafisik yang ada di balik keris itu? Nah, kalau seperti yang kita saksikan, kita lihat sendiri, banyak kok leluhur yang menggunakan media keris itu sebagai komunikasi interaksi dengan anak turunnya yang memegang keris. Makanya di Jawa ini keris ini erat sekali hubungannya dengan nenek moyang, dengan leluhur, dan sifatnya turun-temurun. Jadi kalau keris yang sudah diperjualbelikan itu, yang putus itu sebenarnya bukan hanya secara fisiknya, tetapi metafisiknya dengan para leluhur yang dulunya menggunakan keris itu sebagai media interaksi komunikasi dengan anak turunnya itu ya otomatis putus karena sudah beda pemilik. Nah, selanjutnya itu ya kosong, nggak ada, energinya hanya energi yang berasal dari materi yang digunakan untuk bahan keris. Nah, ini karena leluhur itu ya saat berinteraksi dengan anak turun ya, dengan keturunannya itu kadang perlu yang namanya media fisik, karena leluhur sudah di alam yang kelanggengan, alam metafisik, sedangkan kita anak turun yang masih hidup itu berada di alam fisik. Makanya jika ingin memberikan energi atau power itu kadang kesulitan kita yang masih hidup atau pemilik keris itu bisa menerima energi
melalui media keris. Nah makanya ada cerita keris itu tadinya kosong, tapi begitu dirawat lagi, diperlakukan dengan baik, misalnya dikasih waranan, dikasih minyak dan lain, pokoknya itu sebagai benda yang berharga yang dirawat, akhirnya power itu muncul lagi. Nah itu esensinya apa? Esensinya bukan ke orang itu menarik energi itu enggak, tapi media itu kemudian dihidupkan lagi. Oh HP yang sudah, handphone yang sudah lama nganggur, yang sudah lama tidak ada yang merawat itu, sekarang sudah ada yang make, terutama anak turunnya misalnya, apalagi anak turunnya. Nah makanya orang yang memiliki HP itu tadi ya terus kemudian oh ya sudah ini HP-nya on lagi, HP-nya dirawat, dicas lagi, baterainya dihidupkan lagi, kemudian mulailah terjadi komunikasi, interaksi. Itu sebenarnya simple, teorinya simple. Jadi kalau ada dikatakan ada itu dipakai untuk jin atau demit atau makhluk halus yang bekasan itu, oh itu saya tegaskan itu salah besar, salah kaprah. Karena apa? Keris itu dibuat dari bahan-bahan materi yang sangat berharga, bisa dikatakan benda mulia. Seperti emas apa itu kan benda mulia. Nah keris ini kan terdiri dari inti baja dan inti batu meteor. Masih lagi belum kalau ditambah dengan berlian dan lain-lain. Nah tempatnya si jin setan makhluk halus bekasan itu tidak akan menempati benda-benda mulia seperti itu. Makanya semakin bagus materinya itu intinya seorang raja atau orang-orang terhormat, orang pembesar itu biasanya dibuatkan keris atau meminta keris kepada si empu, dan si empu menyiapkan materi yang benar-benar istimewa dan tentunya harganya pun mahal. Jadi semakin tinggi derajat seseorang yang ingin memiliki keris itu juga materinya harus sesuai, harus sepadan. Nah itu bisa menjadi salah satu pokok yang prinsipil yang harus kita pahami tentang perkerisan. Jadi kalau bahan-bahan itu makin bagus, itu juga metafisiknya akan semakin luhur atau semakin tinggi. Nah sedangkan kayak jin setan priprayangan demit bekasan itu kan sifatnya itu yang hitam kotor, itu nggak akan menempati seperti ini, yang materi-materi istimewa. Itu sudah hukum alam, itu sudah tidak bisa terus dipengkona atau direkayasa supaya tuyul masuk ke keris atau gendruwo, itu nggak bisa digituin. Nah ini ada cerita soal keris. Jadi ini ada menambah hasanah dari kita juga karena pernah mengalami satu peristiwa ya. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Jadi ada seseorang dari Kalimantan yang membawa keris ke Jogja, dan keris itu sering menghantam si pemilik, kadang sampai kayak kelenggahan atau kesurupan gitu. Kalau orang bilang wah ini ada makhluk halus apa atau jin apa, wah nanti dulu kita coba lihat dulu, jangan menyimpulkan sesuatu dulu jangan dengan cara terburu-buru, nanti salah kaprah. Nah setelah benar keris dibawa ke rumah, yang punya pun cerita kalau ternyata keris ini juga pernah pokoknya yang megang 3 orang atau 2 orang yang megang sebelumnya itu mati gitu. Entah cara matinya bagaimana nggak cerita, cuman begitu ceritanya. Ya itu sebenarnya nggak begitu penting, kita ingin mengetahui apa ini metafisik keris itu. Nah waktu itu kita coba tarik metafisik keris itu siapa sesungguhnya. Nah supaya teman-teman anak-anak itu bisa juga belajar, makanya kita minjem raganya si Rizky yang gemuk itu, yang buat media atau mediumisasi. Nah kenapa kita pilih Rizky? Karena Rizky itu punya wadah, jadi orang yang bisa untuk kita pinjam raganya untuk mediumisasi itu harus yang punya wadah, nggak sembarang orang bisa, harus punya wadah. Nah setelah Rizky kita panggil ke rumah, kita jadikan mediumisasi, barulah masuk ke tubuh Rizky metafisiknya keris itu. Ini kita lakukan supaya apa? Supaya anak-anak yang ikut hadir di situ, ikut melihat proses itu,
biar mendengar langsung, biar bisa komunikasi langsung dengan metafisiknya keris ini. Siapa kira-kira yang sering menggunakan keris ini sebagai media? Nah, waktu itu begitu masuk ya kita tanya. Dia mengaku bernama Bergolo, ya. Kita panggilnya Mbah Bergolo. Kita tanya usianya sudah berapa? Sudah 1200 apa 1300 tahun yang lalu. Hanya Mbah Bergolo kan cerita, dia dipaksa diikat, ya, istilahnya dikurung, untuk dikunci untuk ke dalam keris itu, ya, oleh orang yang waktu itu ya mungkin orang sakti tentunya. Nah, Mbah Bergolo ini kenapa dimasukkan ke dalam keris itu? Karena Mbah Bergolo ini punya keahlian untuk berbisnis kalau orang zaman sekarang ya. Tapi orang zaman dulu kan ikut mencari makan ya. Nah, makanya siapa yang memegang keris ini itu akan cepat kaya. Karena apa? Dia entah usahanya, bisnisnya atau apa dibantu oleh Mbah Bergolo. Nah, orang sakti yang dulunya mengikat, mengunci Mbah Bergolo di dalam keris ini itu menjanjikan nanti dia dulunya suruh membantu si orang sakti itu mencari makan atau berbisnis zaman dulu, entah apa namanya bisnis itu, pokoknya mencari makan. Kalau kamu sudah mencari makan menuruti keinginanku, nanti aku lepas lagi, begitu ceritanya. Tapi setelah si orang sakti yang memasukkan, yang mengikat Mbah Bergolo ke dalam keris itu mati, janjinya pun belum dipenuhi untuk melepaskan Mbah Bergolo. Makanya Mbah Bergolo itu tersiksa. Selamanya itu tersiksa karena diikat di situ, bahkan keris itu dari tangan ke tangan yang lain selalu begitu. Akhirnya Mbah Bergolo kan ingin keluar dari keris itu, ingin lepas dari pasungan dan merdeka, ya, tapi tidak bisa karena sudah di-lock, dikunci sama orang sakti. Nah, akhirnya apa? Yang menjadi korban yang memegang keris, karena dia dipaksa untuk bekerja terus untuk membantu orang, padahal dia sudah bosan hidup atau tinggal di keris itu. Nah, setelah dibawa ke rumah, kita tanya kan ke Mbah Bergolo, Mbah, itu sampean maunya apa? Maunya aku bisa keluar, bisa lepas dan merdeka dari keris ini, dari ikatan apa, dari kuncian orang sakti itu. Ya, kita coba, siapa tahu berhasil. Ternyata kita coba untuk membuka lock atau kunci itu bisa, dan akhirnya Mbah Bergolo bisa lepas dari keris itu. Tapi sebelum dia meninggalkan kita itu, waktu itu sempat ngomong, menyampaikan pesan, ya aku nedon terima, aku terima kasih sekali kalian sudah melepaskan dari belenggu ini. Aku akan membalas kebaikanmu, kamu akan aku bantu untuk mencari makan. Ya, kita nggak begitu penting lah untuk membahas itu, karena ya kita masih bisa cari makan sendiri gitu. Tanpa dibantu Mbah Bergolo itu masih lancar-lancar, nggak masalah. Jadi ya kita ya matur nuwun, Mbah, kalau memang sudah punya keinginan seperti itu, karena dia juga ingin ikut kami entah berapa lama, dia ingin sendiri mengabdi, katanya begitu, sebagai tanda terima kasih. Tapi waktu itu ya sempat mungkin setahun ada di rumah Mbah Bergolo itu. Tapi habis itu pamit karena dia bilang, karena di sini sudah banyak gitu. Tadinya ikut ini Jerry, tadinya ikut Jerry ya setahun lah. Nah, terus habis itu dia pamit, ya sudah Mbah, kita bisanya hanya membuatkan tumpeng pungkur, tumpeng untuk selamatan itu, supaya segalanya menjadi mudah dan lepas tanpa beban. Silahkan kalau mau melanjutkan perjalanan menuju ke alam kelanggengan atau alam keabadian. Karena kan statusnya kan statusnya walaupun sudah nggak punya raga atau raganya sudah mati, tapi kan statusnya dia masih ada di dimensi bumi, belum masuk ke dimensi orang mati atau dimensi keabadian. Nah, dari situ setelah lepas dia pamit, ya sudah. Cuman memang waktu itu sempat pesen, kalau nanti kesulitan apa ekonomi atau apa, ingin bantuanku, misalnya mau menggarap proyek terus ada yang ngalang-ngalangin atau ada yang menghambat, nanti dia siap membantu. Caranya cukup menyebut nama Mbah Bergolo, terus kemudian kakinya menghentak tanah 7 kali, panggil nama dia akan datang, akan membantu sebisa yang dia
ya sesuai dengan keahlian dia. Biasanya kalau keahlian dia negosiasi ya mungkin membantu saat kita negosiasi dengan klien atau dengan bos atau apa ya menjadi mudah, menjadi lancar, kita ngomong nggak salah-salah, kita bicara menjadi lebih bisa dipercaya dan gamblang, misalnya seperti itu teknisnya. Ya sejak pamit itu waktu itu belum pernah kita manggil karena ya masih inilah urung kepepet tenan, jadi belum pernah mencoba. Pakai sih Pak. Rasa ini kan. Mas, sini. Oh, mana? Pardopo nang Pradopo. Oh, Pradopo. Pradopo. Kulon. Oh, Jawa Barat atau Jawa Tengah? Oh, Jawa Tengah kono. Oh, ora karep sakjane. Ning Dipeksa. mok tak Oh, karepe enak. oh balik ya. Oh, ya wis. Matur nuwun. Sae. Matur nuwun. Nek kula sok njaluk tulung taksa. Ora aku gelem. Ora njaluk tulung. Nek sing ngongkon kene gelem purun nggih. Oh nggih. Nek di sing ngengken wong liya purun boten. Ora karep nek aku dibondo. Dibondo to. Sing bondo sono. Wong kono. Dadi apike dilepas mawon. Heeh. Nggih. Angger. Oh ya. Nggih, siap. Angger iso nguculi bondoane. Nggih. Gelem. Ngabdi ora njaluk apa-apa asal iso nguculke bondo iki. Oh ya. Nggih. Umurmu piro? Umure pinten? Sewu 300 tahun. Zaman sini. Oh, Wes, eh. Oh, nggih. Senengane nunggu-nunggu ketulung. Nggih. Nggih. Pun saged betul. Pun nggih. Ini metu alon-alon ya saya saja. Nggih. nang minit ndon iki nggih. Pun mang
Kalau sedulur-sedulur sedo kumpul iki manggo rawuh cerai. Nggih. Bermuda dhewe. Alon-alon. Itu bisa aja. Urip-no. Tapi apa? Rokok. Kowe tak tuwake iku. Apa? Pinter apa kae? Nyuwun tulung, Mas. Coba jeneng. Kowe rokok pisan. Kowe iso buka. Banyak banget itu. Biasanya di rumah siji gede Masa rokoknya kalau sudah garam kita kan lurus mantepin marah kiri gimana? Tak darahnya aku reko. Darahnya ngapusi reko. Gimana sih Mbah Pradoko umurnya wis 1300 tahun